Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Tugel Gembung Separuh. Cerita ini ditulis oleh Mas Taufik. Kalian juga langsung bisa kunjungi tweet beliau ya, di @mastaufik. Link juga akan Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tugel Gembong Separuh part yang pertama. Bau anyir darah menyeruak. Beberapa orang telah menyingkir dari rumah Bu Hasan. Sementara yang lain justru berdatangan mendatangi rumah tersebut. Pembunuhan kedua dalam minggu ini. Pemandangan Mirus terpampang. Bu Hasan yang biasanya ceria, terkenal bersuara lantang namun ramah, kini terkapar di lantai dapur rumahnya dengan sebuah luka tusukan di dada. Sementara telinga sebelah kanannya putus. Sementara seminggu lalu, Ansor, pemuda bisu berumur 23 tahun, tewas dengan luka tusukan yang sama dan yang mengherankan jari kelingking kanannya pun hilang. Hingga detik ini, jari Ansor belum diketemukan sehingga terpaksa dikuburkan tanpa kelingking. Entah apa motif pembunuhan ini, tetapi kami warga desa meyakini bahwa pembunuhan ini pelakunya sama. Luka tusukan di dada dengan kedalaman yang hampir sama dan bagian tubuh sebelah kanan hilang secara misterius. Aku melangkahkan kaki keluar sementara polisi mulai berdatangan dan memasang polis lain di sekitar area pembunuhan. Bergegas, aku menuju warung kopi di salah satu sudut desa, Warkop Yuminah. Memang selalu ramai, terutama pada saat-saat ada bahan obrolan seperti ini. Pembunuhan berantai. Siapa tahu dari obrolan warga ada titik terang pembunuhan ini. Benar saja, dari kejauhan aku melihat warung Yuminah sudah ramai dengan para penikmat kopi dan obrolan ringan. Namun kali ini tentu saja bukan obrolan ringan yang beredar, tetapi kasus pembunuhan di desa kami. "Mbok, kopi satu, jangan pakai gula pasir, gula aren aja," pesanku pada Yuminah. Dia yang sudah paham kebiasaanku langsung mengangguk tersenyum lalu menyiapkan pesananku. Kuhempaskan tubuhku di sebuah bangku panjang khas warung kopi. Di sebelahku Leonardo masih berapi-api bercerita. Sejenak kusimak pembicaraannya. Leonardo ini pedagang keliling. Apa saja hasil buminya dijual keliling desa. Di samping itu memang dia ramah dan doyan bicara, sehingga hampir semua warga desa akrab dengannya. Dan tentu saja dialah sumber informasi utama bagi penduduk desa kami. Apa saja yang dia tahu tak disimpannya rapat-rapat. Semua keluar tanpa disisakan menjadi rahasia sedikit pun. "Pada merhatiin gak kalau korbannya pada kehilangan anggota badan sisi kanan?" ujar Leonardo, pendengar ceritanya pada manggut-manggut. "Kalau dipikir-pikir ini sepertinya ada hubungannya dengan kematian Pak Hasan. Pada inget gak?" lanjut Leonardo. Para pendengarnya termasuk aku langsung kaget. Ingatan kami langsung melayang pada peristiwa sebulan yang lalu. Waktu itu beberapa tetangga Pak Hasan mengaku mendengar terjadi sedikit keributan di rumah Pak Hasan. Sepertinya ada cekcok antara suami istri tersebut. Pak Hasan yang sepertinya sudah sangat marah kemudian meninggalkan rumah. Terakhir, warga desa melihat Pak Hasan diantarkan oleh Ansor menuju kota. Kemudian malam harinya Ansor kembali ke desa sendirian. 3 hari setelah kejadian itu, warga digemparkan dengan penemuan jasad korban tabrak lari di sebuah jurang dekat desa kami. Sisi kanan jasad tersebut remuk dan terpisah dari badannya. Polisi yang menggali informasi kemudian menemukan identitas jasad tersebut, yakni Pak Hasan. Orang pertama yang dipanggil polisi untuk dimintai keterangan waktu itu tentu saja Ansor. Sepulang dari kantor polisi, kami pun bertanya pada Ansor, apa yang terjadi? Dengan bahasa isyarat, Ansor menjelaskan bahwa waktu itu ia hanya mengantar Pak Hasan ke hotel di kota. Sepanjang perjalanan Pak Hasan tak banyak bicara, mungkin juga karena si pengemudi ojek yakni Ansor memang tunawicara. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan supir truk yang menabrak Pak Hasan.
Namun, kejadian tabrakan itu membuat masyarakat menjadi ngeri ketika harus melewati jalan di tepi jurang yang menjadi satu-satunya akses penduduk ke kota, jalan di mana Pak Hasan tewas tertabrak truk. Selepas senja, warga pasti berusaha menghindari jalan itu. Bagaimana tidak? Seringkali warga yang melewati jalan tersebut melihat penampakan Pak Hasan yang berdiri melintang di jalan. Separuh tubuhnya yang remuk seperti hampir lepas dari tubuhnya. Bahkan, terkadang ia nampak berjalan terseok-seok. Tangan kirinya menyeret bagian tubuhnya yang separuh remuk. Dan apabila ada orang yang nekat melewatinya, maka ia akan menghampiri orang tersebut dengan bibirnya yang juga terbelah separuh tepat di tengah. Ia akan berucap dengan terbata-bata, "Benerin tubuhku, benerin." Dan hingga detik ini, saat terjadi 2 pembunuhan di desa ini, hantu Pak Hasan masih sering muncul di jalan tersebut. Bahkan perkataan Leonardo bisa sedikit masuk akal, mengingat kedua korban pembunuhan ini terkait dengan peristiwa kematian Pak Hasan. "Bener Paman, aku juga ngerasa begitu. Sebelum mati kan habis bertengkar dengan istrinya," ujar salah satu warga. "Kebetulan si Ansor ini juga yang ngantar Pak Hasan ke kota. Gak tahu kan kalau di jalan Pak Hasan dan Ansor juga bertengkar," ujar warga yang lain. "Gimana Pak Gurianto menurut Anda?" tanya Leonardo kepadaku. Aku menghela nafas panjang. "Sebelumnya mohon maaf kalau kematian itu sepertinya gak mungkin Pak Hasan yang membunuh. Pasti pelakunya orang yang masih hidup. Hantu kan udah beda alam," jawabku. Beberapa orang tampak membenarkan, sementara yang lain masih berkubu dengan pendapat Leonardo. Aku sih mafhum saja, karena dunia mistis dan klinik sangat kental di desaku. Sore menjelang, warga mulai beranjak meninggalkan warung kopi. Tak seperti dulu, warung ini sampai malam tetap ramai. Tetapi semenjak teror hantu Pak Hasan dan ditambah kejadian pembunuhan, Yuminah memilih tutup warung selepas senja. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Namun, langkahku terhenti ketika seseorang menepuk bahuku dari belakang. Aku menoleh. Kulihat Leonardo tersenyum menatapku, menampakkan sebagian giginya yang sudah tergores usia. "Dek Yanto, sebenarnya ada yang gak kuceritakan ke orang-orang tadi," ucap Leonardo. Aku terdiam, mempersilahkan Leonardo melanjutkan perkataannya. Malam sebelum Ansor tewas, Yuminah melihat Ansor naik motor memboncengkan Pak Hasan melewati warungnya. Aku terperajat. Kata Yuminah, Ansor seperti gak tahu kalau ada yang bonceng. Pak Hasan duduk di belakang dengan badannya yang putus separuh diseret pakai tangan kiri. Kalau Bu Hasan beda lagi. Aku sendiri yang lihat. Malam itu aku melihat Pak Hasan menyeret tubuhnya yang remuk, lalu berhenti di depan pintu rumahnya. Leonardo nampak bergidik ngeri saat menceritakan peristiwa itu. "Sebaiknya nunggu keterangan dari kepolisian aja, Le. Takut nantinya kalau Pak Hasan bukan yang membunuh, terus denger bisa-bisa kamu yang didatengin," jawabku. Leonardo nampak menelan ludah, lalu buru-buru pamit bergegas pulang ke rumah. Dengan langkah tenang, aku menuju rumah. Aku memang bukan tipikal orang yang percaya dengan hantu. Bisa saja itu hanya perwujudan perspektif kita sendiri karena ketakutan pada kondisi tertentu. Jadi mungkin bagi penduduk desa, senja adalah batasan waktu bagi mereka berada di luar rumah. Tetapi bagiku tidak. Selama aku tidak mengalaminya sendiri, kurasa aku masih belum percaya sepenuhnya perkataan penduduk desa tentang hantu Pak Hasan. Sampai di rumah dan terbukti memang tidak terjadi apa-apa. Sejenak menyalakan rokok lalu menyeduh kopi. Pintu rumahku buka lebar karena hawa gerah yang sedari siang menyelimuti. Mungkin akan turun hujan malam ini. Pandanganku masih tak lepas dari pagar bambu depan rumahku. Mungkin sudah saatnya diganti karena lapuk. Beberapa bagian sudah menggantung seperti mau lepas, persis seperti tubuh Pak Hasan. Entah mengapa pikiranku malah melayang ke Pak Hasan. Menghela nafas sejenak, ku seruput kopiku, lalu aku berjalan keluar rumah. Jarak antar rumah di desa yang jauh membuat suasana menjadi semakin sepi.
Terlebih dengan peristiwa penampakan hantu Pak Hasan. Aku mulai menghitung beberapa bambu yang kubutuhkan untuk memperbaiki pagar ini. Belum setengah aku mengukur, dari gapura kampungku kulihat sesosok bayangan berjalan terseok-seok. Entah kenapa kali ini tengkuku terasa menebal. Hawa dingin menyeruak berbarengan dengan perlahan munculnya sosok itu. Aku menenangkan diri. Paling Lek Narto yang habis panen dari kebun. Biasanya jam segini dia baru pulang. Tapi, bukannya Lek Narto hari ini gak ke kebun. Bahkan malah kami ngobrol di warung tadi. Sosok itu makin mendekat. Perlahan kegelapan masih menyelimuti bentuk utuhnya. Namun dari siluet yang tergambarkan, aku melihat sesosok manusia bertubuh separuh, menyeret sebuah benda dari tangan kirinya. Perlahan makin mendekat, bau anyir darah makin kental terasa. Ku tajamkan pandanganku, khawatir jika ternyata itu adalah seseorang yang ku kenal. Pasti akan tidak sopan jika aku berlari meninggalkannya. Tetapi jika itu benar sosok Pak Hasan, aku sudah siap mengambil langkah 1000. Mendekat ke arahku, sosok tersebut makin jelas. Entah apa aku harus menyebutnya. Sesosok tubuh separuh sisi kirinya utuh sementara sisi kanannya hilang. Di batas paruh tubuhnya mengalir darah segar yang menetes. Mata kirinya menatap nanar dengan darah mengalir di pelupuknya. Sedangkan bibirnya yang juga tinggal separuh seperti menggumamkan sesuatu. Langkah yang kupersiapkan dari tadi nampaknya gagal. Seluruh persendian tubuhku tiba-tiba tak mampu menopang berat badanku sendiri. Berkedip pun rasanya aku tidak sanggup. Waktu terasa menjadi selamanya ketika sosok tersebut terseok-seok mendekatiku. Tangan kirinya yang ternyata menyeret separuh bagian tubuhnya tiba-tiba dilepaskan. Dia menunjuk wajahku, dekat. Sangat dekat sehingga hampir menyentuh tengah dahiku. Terbata-bata bibirnya bergerak. Benerin tubuhku, benerin. Telingaku mana? Jari kelingkingku dan jempolku mana? Kembalikan, kembalikan. Sekilas kulihat separuh tubuh yang diseretnya meski remuk namun masih terlihat bagian-bagian tubuhnya. Memang benar. Telinga, kelingking, dan ibu jarinya tidak ada. Pak Hasan semakin mendekat. Kali ini dia sudah menyeret tubuhnya lagi. Kamu harus kembalikan. Suara serak Pak Hasan kembali terdengar. Meski lirih, namun terasa lantang di telingaku. Hingga kini dia melewatinya, tepat di samping kiri wajahku. Aku hanya bisa melirik. Seketika Pak Hasan menoleh. Wajah kanannya yang hilang terlihat jelas di mataku. Belatung menggerogoti separuh tubuhnya. Bau amis darah dan bau busuk mayat membuat aku seketika pusing dan gelap. Pak Guru, aku merasakan seseorang menepuk pipiku. Aku terbangun dikelilingi beberapa tetangga sekitar. Kulihat Lek Narto masih mengusapkan minyak kayu putih di dadaku. Sejenak aku menghimpun ingatan. Bagaimana Pak Guru? Udah enakan? Tanya seseorang tetanggaku. Aku hanya membalas dengan senyum. Lidahku masih keluh. Kulihat aku sudah dibawa masuk ke rumahku dan hari sudah beranjak pagi. Lek Narto yang mergokin Anda pingsan semalam. Lanjutnya. Iya Pak, kayaknya masuk angin. Udah kerasa gak enak kemarin sore. Tetanggaku lalu menyiapkan teh hangat untukku. Lalu mereka berpamitan untuk bekerja ketika melihat kondisiku sudah lumayan bagus. Tinggal Lek Narto yang masih menungguiku. Mungkin beliau masih belum tega. Mengingat dialah yang mengurusku sejak kecil. Ibuku meninggal ketika aku masih berumur 8 tahun. Sedangkan ayahku memang sejak sebelum aku lahir sudah tidak tahu di mana rimbanya. Lek Narto jugalah yang membiayai kuliahku hingga aku bisa menjadi seorang guru, meski masih berstatus honorer di desaku. Lek, aku memandang wajah Lek Narto, menata kata yang tepat untuk menceritakan kejadian semalam. Ketemu Pak Hasan toh? Tebak Lek Narto.
Aku mengangguk lemah. Leonardo tersenyum. Aku udah tahu kamu sejak kecil. Tidak mungkin pingsan hanya karena masuk angin. Pak Hasan semalam bicara agak beda, ujarku. Loh, beda gimana? Jawab Leonardo. Pak Hasan mencari telinga, jari, sama ibu jarinya, ujarku. Waduh, Leonardo terperajat. Iya, Lek, berarti bakal ada korban lagi. Setelah Ansor yang kehilangan kelingking, Bu Hasan yang kehilangan telinga, kini tinggal satu orang lagi yang bakal kehilangan ibu jari dan nyawanya. Sorenya ditemani Leonardo, aku menuju ke rumah Pak Kadus. Setelah dipersilahkan masuk dan berbasa-basi sejenak, akhirnya aku membuka pembicaraan tentang kejadian semalam. Aku ceritakan segala detail kejadian yang kualami waktu itu, sama seperti Leonardo. Pak Kadus nampak kaget. Beberapa kali ia mengusap jenggotnya yang mulai memutih. Kalau begitu, harus diadakan ronda lagi. Jangan sampai terjadi seperti yang sudah-sudah, ujarnya. Betul Pak Kadus. Memang maksud saya dan Pak Guru seperti itu, tukas Leonardo. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan ronda mulai malam ini. Namun karena saat itu hanya kami bertiga yang paling tahu masalahnya, maka kami berinisiatif untuk menjadi yang pertama bertugas meronda desa. Esok harinya baru kami sebarkan pengumuman ronda ke warga lainnya. Menjelang malam, berbekal sarung, jaket hadiah kredit sepeda motor, dan sebuah senter, aku berjalan menuju rumah Pak Kadus. Udara dingin malam mulai menusuk. Kurapatkan jaketku sembari bersenandung untuk mengusir sepi. Namun tiba-tiba telingaku menangkap suara seseorang berlari di belakangku. Aku berharap itu adalah Leonardo yang juga sedang menuju rumah Pak Kadus. Perlahan ku tengok ke arah datangnya suara berlari tersebut. Namun bukan sosok Leonardo yang kudapati, hanya kosong dan kesiuran dedaunan kering yang mengisi kegelapan malam. Aku menelan ludah. Setelah melihat Pak Hasan dengan mata kepalaku sendiri, aku menjadi berbeda. Tak mau lagi aku mengalami hal yang sama seperti kemarin. Ku percepat langkah kakiku menuju rumah Pak Kadus. Setengah terengah-engah, aku sampai di sana. Rupanya Leonardo, Pak Kadus, dan 2 orang tetangga Pak Kadus ikut dalam rombongan ronda kami. Kok terengah-engah gitu? Habis ketemu apa Pak Guru? Tanya Leonardo. Enggak Lek, hanya suara orang lari tapi gak ada wujudnya, jawabku. Di mana Pak Guru? Sebaiknya dicek dulu. Siapa tahu ada apa-apa, ujar Pak Kadus. Di jalan dekat perempatan sana Pak, timur rumah Yulastri. Sejenak Pak Kadus dan Leonardo berpandangan. Aduh, kok lupa, Yulastri kan istri mudanya Pak Hasan dulu, ucap Leonardo tampak khawatir. Tanpa menunggu perintah Pak Kadus, kami bergegas menuju rumah Yulastri. Sepanjang perjalanan menuju rumah Yulastri, kami hanya terdiam sibuk dengan pikiran masing-masing. Sekilas, kulihat Pak Kadus menelepon seseorang, tapi dari tebakanku, beliau menelepon polisi karena curiga akan terjadi rajapati di desa kami. Hening malam itu terasa makin mencekam, terutama memasuki daerah sekitar rumah Yulastri. Entah kenapa aku mencium aroma yang sama ketika Pak Hasan menampakkan dirinya padaku, aroma anyir darah. Jantungku berdegup kencang, berhadapan lagi dengan Pak Hasan. Nyaliku tak sehebat itu, tetapi kali ini menyangkut nyawa manusia. Ku tetapkan hatiku, apapun yang terjadi kami harus tetap maju. Di perempatan, tepat aku mendengar suara aneh sebelumnya, kami berhenti sejenak. Rumah Yulastri nampak di ujung perempatan. Lampu berwarna kuning temaram menerangi halaman depan rumahnya. Pak Kadus berinisiatif mengambil langkah pertama. Perlahan, beliau mendekati rumah Yulastri. Kami berempat pun mengekor dari belakang. Tiba-tiba Pak Kadus menghentikan langkah. Badannya gemetar hebat. Sementara kami yang di belakang ikut berhenti dan tercekat. Sosok yang kami takutkan telah berdiri persis di depan Pak Kadus. Ya, Pak Hasan. Wajahnya yang tersisa separuh nampak pucat dan berdarah-darah. Matanya memar memandangi kami. Separuh tubuhnya yang remuk tergeletak begitu saja di sampingnya, ditingkahi bau anyir darah yang menyengat.
Perlahan bibir Pak Hasan bergetar. Dengan suara lirih dan dalam, dia nampak bersuara mengucapkan sesuatu. Kembalikan, kembalikan. Tiba-tiba, bluk, salah satu tetangga Pak Kadus pingsan di tempat. Sementara tetangga Pak Kadus yang lain nampak terjejer beberapa langkah ke belakang sambil berpegangan pada pohon di belakangnya. Untunglah, kulihat Pak Kadus dan Leknarto masih tegar berdiri. Mas, udah cukup mas, jangan seperti ini. Ini lihat anakmu, sudah kubawa kemari, ucap Leknarto. Aku kebingungan dengan ucapan Leknarto kali ini. Anak yang mana maksudnya? Pak Hasan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Tangannya yang mencoba meraih Leknarto berubah diarahkan kepadaku. Iya mas, dia Yanto, anakmu sama almarhumah Yudarsi, lanjut Leknarto. Aku tercekat. Jadi selama ini Leknarto tahu siapa ayah kandungku. Sekilas aku memandang Leknarto. Dia mengangguk, sementara Pak Hasan tiba-tiba berdiri mematung. Tangannya menunjuk ke arahku. Sejurus kemudian terdengar lengkingan suara wanita. Kami semua tersadar dengan tujuan utama kami. Pak Hasan yang berdiri mematung di depan kami beringsut perlahan mendekati separuh tubuhnya yang tergeletak di tanah. Perlahan dijangkaunya tubuh remuk tersebut. Lalu dengan terseok-seok, ia melangkah menjauhi kami lalu menghilang di telan kabut malam yang mulai pekat. Pak Kadus, Leknarto, dan aku berlari menuju rumah Yulastri. Berbarengan dengan kami dari arah belakang kami terdengar suara beberapa sepeda motor mengikuti kami. Rupanya beberapa aparat polisi merespon laporan dari Pak Kadus. Segera beberapa sepeda motor tersebut mendahului kami menuju rumah Yulastri. Tak butuh waktu lama, polisi mendobrak pintu rumah tersebut. Di dalam rumah kami melihat Yulastri telah terkapar bersimbah darah. Luka tusukan menganga di dadanya dan ibu jari tangan kanannya telah putus. Dari arah belakang rumah, tiba-tiba kami mendengar beberapa kali letusan senjata api. Bergegas, kami bertiga menuju ke belakang rumah. Di sana nampak tubuh Anggoro, salah satu warga desa kami yang rumahnya tak jauh dari rumah Yulastri, tergeletak dengan luka tembak di punggungnya. Sementara tangannya masih memegang pisau belati berlumuran darah. Tentu saja kami terkejut. Jadi selama ini pembunuhan berantai di desa ini didalangi oleh Anggoro. Tetapi motif apa yang mendasari Anggoro melakukan pembunuhan-pembunuhan ini? Kami belum mampu meraba apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Aparat kepolisian kemudian segera membentangkan polis lain. Beberapa aparat kemudian meminta keterangan kepada kami bertiga dan selanjutnya kami pun pulang ke rumah masing-masing. Matahari sudah tinggi ketika aku bangun dari ranjang reotku. Dengan malas, aku menuju kamar mandi untuk sekedar membasuh tubuh. Untung saja, hari ini aku libur mengajar. Rencana setelah mandi, aku akan ke warung Yumina untuk mencari informasi peristiwa semalam. Benar saja, warung Yumina sudah ramai pengunjung dan tentu saja pembicaraan mereka berkutat seputar masalah kejadian semalam. Leknarto nampak sudah dikerumuni pengunjung warung yang antusias dengan informasinya. "Lah, ini Pak Guru, silahkan duduk," teriak Leknarto bersemangat menyambut kedatanganku. Aku tersenyum menghampirinya. Sejurus kemudian, kami semua sudah terlibat obrolan seru tentang kejadian semalam. Dari keterangan Leknarto, barulah aku tahu bahwa polisi telah menemukan motif Anggoro melakukan pembunuhan tersebut. Anggoro ini sebenarnya awalnya berkomplot dengan Ansor atas suruhan Yulastri. Malam saat Pak Hasan diantar ke kota, Ansor telah memukul Pak Hasan. Setelah dikira tewas, Ansor melemparkan jasad Pak Hasan ke jurang. Namun ternyata Pak Hasan belum tewas. Ia berhasil mendaki naik ke jalan raya, namun nahas. Rupanya karena Pak Hasan merangkak, sopir truk tidak melihat Pak Hasan, lalu melindasnya. Karena panik, sopir truk tersebut kemudian menyingkirkan jasad Pak Hasan ke jurang, lalu melarikan diri. Ketika jasad Pak Hasan ditemukan dan Ansor dimintai keterangan,
Yulastri panik, kemudian menyuruh Anggoro membunuh Ansor. Nah, Yulastri ini memang ingin menguasai harta Pak Hasan dengan berencana membunuh suami istri tersebut karena dia sebagai istri muda, sementara bapak dan ibu Hasan tidak berputra. Pasti harta warisan akan jatuh ke tangannya. Setelah membunuh Ansor dan kemudian membunuh Bu Hasan, mungkin terjadi cekcok antara Anggoro dan Yulastri. Akhirnya terjadi pembunuhan ketiga, sedangkan telinga, kelingking, dan ibu jari yang hilang dari masing-masing korban hanya untuk menyamarkan seolah-olah teror ini dilakukan oleh Pak Hasan. Dengan ini, kasus tersebut terpecahkan. Masyarakat bisa bernafas lega. Setelah warung Yumina sepi, aku mendekati Leonardo. Lek, yang semalam itu benar nggak kalau Pak Hasan itu? Aku tak kuasa melanjutkan perkataanku. Pak Hasan bener ayahmu. Sejak kecil kamu dititipin ke aku. Meski nggak pernah lihat, tapi ayahmu nggak pernah melupakanmu. Leonardo lalu bercerita bahwa sebenarnya Bu Hasan itu sudah lama tidak bisa memberi anak. Akhirnya seizin Bu Hasan, Pak Hasan menikahi ibuku secara diam-diam. Saat itu ibuku masih tinggal di kota. Namun ibuku mulai sakit-sakitan hingga akhirnya beliau pindah ke desa. Maksud ibuku bila terjadi apa-apa, aku bisa lebih dekat dengan ayahku. Dan setelah ibuku meninggal, atas suruhan ayahku, Leonardo yang merawat aku sementara biaya bulananku, ayahku jugalah yang selalu mengirimkannya. Namun saat itu ayahku belum bisa mengakuiku sebagai anak karena dia ikut pemilihan kepala desa dan takut akan mempengaruhi hasil pemilihan, meski akhirnya beliau kalah juga. Aku menghela nafas panjang. Leonardo lalu menyerahkan sebuah surat. Ini dari bapakmu. Di surat ini dijelaskan kalau kamu ahli warisnya, berhak menerima semua peninggalannya. Aku termenung setelah membaca surat itu. Seandainya Yulastri tahu akulah pewaris harta ayahku, tentu saja aku juga bakal menjadi salah satu korbannya. Tapi tunggu, masih ada yang menjanggal di kasus ini. Dari mana Anggoro dan Yulastri tahu tentang hilangnya 3 anggota tubuh Pak Hasan, sementara polisi tidak mengumumkannya? Aku pun tahu dari Pak Hasan sendiri, dan 3 anggota tubuh menunjukkan 3 korban, sementara korban yang direncanakan mereka dari awal hanya 2. Ada yang belum terungkap? Iya, kita masuk ke epilog. Malam itu Yanto terbangun. Mimpinya benar-benar aneh. Ia bermimpi Pak Hasan datang kepadanya. Ia memang sudah tahu kalau Pak Hasan adalah ayahnya. Mendiang ibunya sebelum meninggal telah menjelaskan semua hal kepadanya. Hanya ia diminta merahasiakannya. Temukan tubuhku, balaskan kematianku. Hanya kamu yang bisa, nak, karena kamu satu-satunya darah dagingku, ujar Pak Hasan dalam mimpi Yanto. Sesuai petunjuk di mimpinya, Yanto menuju ke jurang dekat desanya. Di sana memang benar didapati tubuh ayahnya yang remuk separuh. Yanto duduk terpekur lama di depan jasad ayahnya. Tiba-tiba dia merasa dibawa masuk ke sebuah dimensi lain. Ayahnya masih dengan wujud yang utuh duduk di sebuah kursi taman. Duduklah di sebelahku, nak. Sudah lama aku menantikanmu, ucap Pak Hasan. Yanto kemudian menghampiri ayahnya. Sebenarnya apa yang terjadi, ayah? Tanya Yanto. Pak Hasan menunduk lalu memandang lekat putranya. Ibu tirimu, Sularsih, menyuruh Ansor membunuhku. Mereka sebenarnya adalah pasangan selingkuh, ujar Pak Hasan lesu. Untuk membuktikan peran pembunuhan mereka tentu saja sangat sulit. Untuk itu, aku meminta bantuanmu, lanjutnya. Tentu ayah, aku pasti membantumu, ujar Yanto. Potong dan bawalah 3 anggota tubuhku yang hancur, simpanlah. Maka aku akan kembali menjadi arwah penasaran di dunia, perintah Pak Hasan. Setelah itu, singkirkan Sulasri dan Ansor, karena mereka sudah tahu keberadaanmu, dan mereka berencana membunuhmu demi harta warisanku. Yanto mengangguk, lalu memeluk ayahnya. Hingga saat Yanto kembali ke dunia nyata seperti perintah ayahnya.
Segera dipotonglah 3 anggota tubuh dari jasad Pak Hasan. Malam itu Yanto kembali ke rumah. Hingga beberapa hari kemudian, Pak Hasan kembali muncul dalam mimpinya, memberi perintah untuk membunuh Ansor malam berikutnya. Tak ada kesulitan berarti bagi Yanto menghabisi Ansor yang panik karena melihat penampakan Pak Hasan di jok belakang sepeda motornya. Tak lupa Yanto memotong salah satu bagian tubuh Ansor untuk menukar anggota tubuh yang dipotong dari jasad Pak Hasan agar kelak Pak Hasan tidak menjadi arwah penasaran lagi. Seminggu kemudian, Pak Hasan kembali memberi perintah untuk menghabisi Sularsi. Tentu, lebih mudah lagi bagi Yanto menghabisi wanita tua yang ketakutan melihat arwah suaminya dengan wujud yang sangat menyeramkan. Dan malam saat Yanto melihat Pak Hasan secara langsung, ada yang tidak diceritakan kepada Liknarto oleh Yanto, bahwa Pak Hasan saat itu menyuruh Yanto membawa orang desa ke rumah Lastri, karena Pak Hasan sudah tahu bahwa Lastri juga berniat menyingkirkan Yanto. Entah bagaimana Lastri tahu bahwa Yanto adalah ahli waris Pak Hasan. Kali ini biar aku selesaikan sendiri. Kamu cukup bawa warga desa ke rumah Lastri besok malam, ucap Pak Hasan. Dan malam itu Yanto memang benar-benar pingsan ketakutan melihat wujud menyeramkan Pak Hasan. Malam setelah kejadian terbunuhnya Lastri dan Anggoro, Yanto duduk sendirian di rumahnya yang lama. Sebetulnya ia bisa saja menepati rumah Pak Hasan yang megah, tetapi ia masih belum mau mengungkapkan bahwa ia ahli waris Pak Hasan kepada penduduk desa. Perlahan bau anyir darah menyengat di hidung Yanto. Ia tahu ayahnya akan datang malam ini. Terseok-seok sesosok tubuh separuh menghampirinya. Sesosok tubuh itu lalu melemparkan sepotong ibu jari. Yanto tahu bahwa itu adalah ibu jari milik Lastri. Sosok bertubuh separuh itu lalu menyeringai dan Yanto kali ini tersenyum memandang wajah ayahnya. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Tugel Gembung Separuh. Terima kasih Mecan ucapkan untuk kalian yang sudah setia menonton video kali ini. Dan tak lupa Mecan ucapkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tak lupa juga klik tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.